Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit and in truth. Spirit and in truth.
Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Kalau kita membaca Alkitab kemudian menemukan ada orang-orang yang memiliki kedalaman pengalaman pribadi dengan Tuhan. Mereka bisa mendengar Tuhan berbicara, mereka bisa mendengar akan teguran Tuhan, mereka bisa mendengar pengajaran demi pengajaran yang langsung Tuhan berikan kepada mereka. Sungguh kalau kita membaca akan peristiwa-peristiwa ini, hati kita ini merindukan hal yang sama. Kita menginginkan ada percakapan, ada pembicaraan dengan Tuhan yang langsung. Bahkan kita ini menginginkan untuk bisa mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Kita sadar bahwa manusia tidak mungkin akan bisa mengerti, memahami akan pribadinya secara utuh. Tetapi Tuhan memberikan akan kesempatan kepada setiap pribadi yang ingin mengenal Dia dan mencari Dia dengan segenap hati. Karena itu kalau kita membaca, kalau kita mendengar akan kisah demi kisah orang-orang yang memiliki pengalaman dengan Tuhan, yang berbicara kepada Tuhan, yang ngobrol dengan Tuhan dari hati ke hati, sungguh itu sesuatu yang ilahi, yang menggairahkan. Sungguh itu suatu pengalaman rohani yang dirindukan oleh semua orang. Dan kali ini kita akan belajar tentang Abraham yang berbicara dari hati ke hati dengan Tuhan. Kita tahu bahwa Abraham mendapatkan akan janji Tuhan. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman. Kalau di dalam pasal yang ke-12 berfirmanlah Tuhan, kita tidak tahu secara pasti apakah hanya suara atau sesuatu, tapi yang jelas adalah Tuhan berfirman kepada Abraham. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ini menarik. Respon Abram yang mendapatkan akan perintah, mendapatkan akan janji, dia langsung pergi. Dia sampai ke tanah Kanaan dan di dekat pohon tarbantin di More, orang Kanaan tinggal di situ. Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Satu kejadian, satu peristiwa yang indah, saudara. Buat saya pribadi, itu adalah kerendahan hati Tuhan memunculkan dirinya kepada Abram. Orang yang diberikan janji. Kita sepertinya ingin berseru-seru pada Tuhan. Tuhan, tampakkan dirimu kepadaku. Tuhan, biar engkau muncul di hadapanku. Saudara, mari kenali Tuhan, cari Tuhan. Pasti ketika kita mencari Dia, Dia akan menemui kita. Karena Dia berjanji, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah maka engkau akan mendapat. Dan saya percaya kalau kita ini dalam hati kita mencari Tuhan senantiasa setiap hari, berseru-seru kepadanya, menginginkan Dia, di dalam nama Tuhan Yesus itu akan mungkin. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita bisa mengenal Bapa dan kita bisa berbicara kepada Bapa
di dalam nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dengan darahnya. Kita lanjutkan kisah dengan Abram. Kejadian 12 ayat 17. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Ayat yang ke-18. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapakah tidak kau beritahukan bahwa ia adalah istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Tuhan tidak berbicara langsung pada Abram. Tuhan menimpakan tulah kepada Firaun. Ayat 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Untuk kesekian kalinya, ketika Tuhan berbicara kepada Abram, Abram mendirikan mezbah bagi Tuhan. Perjumpaan demi perjumpaan Abram dengan Tuhan itu sesuatu yang istimewa. Dan kedua kalinya dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan dia membangun mezbah. Di dalam Kejadian pasal yang ke-14, Abram memiliki pengalaman hebat, yaitu mengalahkan raja-raja timur dan kemudian menolong Lot. Kejadian pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 dikatakan, segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba, sebelah utara Damsyik. Peperangan ini dimenangkan oleh Abram. Dan Abram memiliki 318 orang-orang yang terlatih yang lahir di rumahnya. Abram bukan hanya memiliki kekayaan, Abram memiliki pasukan. Tetapi kita akan belajar bagaimana Abram dengan Tuhan, bagaimana kedekatan Abram dengan Tuhan. Kejadian 15 ayat yang pertama. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat yang keempat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang itu jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang keenam. Ini menarik. Karena dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram percaya kepada Tuhan karena dia melihat akan apa yang akan terjadi. Dia lihat bintang-bintang di langit, dia mencoba menghitungnya 10,
15, 100, 150, 200, 300 sampai dia tidak berhitung lagi. Dan dia percaya dan Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran bahwa Abram percaya kepadanya. Kemudian di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ada satu kisah, yaitu Hagar dan Ismail. Sarai yang melihat bahwa dia tidak hamil-hamil lalu memberikan Hagar, hambanya itu, kepada suaminya Abram. Perhatikan Kejadian 16 ayat yang ke-15. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Abram berumur 86 tahun. Sekarang kita bergeser ke Kejadian 17. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak." Perhatikan, di dalam ayat terakhir Kejadian 16, Abram berumur 86 tahun. Lalu awal dari pasal 17, Abram berumur 99 tahun. Ada jeda 13 tahun Tuhan tidak berbicara pada Abram. Apa yang kita pelajari? Ketika Abram melakukan kesalahan, maka Tuhan tidak berbicara, Tuhan diam. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena belas kasihan Tuhan, dan Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, maka dia menampakkan diri kepada Abram dan mengulangi lagi janjinya. Sungguh Tuhan yang hebat, Tuhan yang sabar, Tuhan yang memegang akan janjinya. Kita belajar di sini kedekatan Abram dengan Tuhan karena belas kasihan Tuhan. Abram menjalani kehidupan sesuai dengan janji Tuhan. Dia diberkati dengan harta kekayaan yang begitu banyak, dengan pasukan, dengan kehormatan, dengan kemuliaan. Hanya satu yang belum digenapi, yaitu keturunan. Dan kemudian Abram mencoba mencari dengan caranya sendiri. Dan Tuhan diam. Tetapi perhatikan, Tuhan tidak akan mendiamkan kita terus. Karena dia berpegang dengan janjinya, dan dia akan menggenapi janjinya. 13 tahun Tuhan tidak berbicara kepada Abraham. Akhirnya muncul satu waktu, Abram berumur 99 tahun, dan kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, menunjukkan janjinya, mengulangi lagi janjinya. Belajar apa dari hal ini? Mari belajar bahwa Tuhan itu setia dengan perjanjiannya. Tuhan memegang perjanjiannya, dan Tuhan tidak akan membiarkan kita berlarut-larut dalam kesalahan kita. Dia berbicara kepada Abram, dia juga bisa berbicara kepada kita. Dia mengulangi lagi perjanjiannya kepada Abram. Maka perjanjiannya yang kita terima melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan juga akan bisa diberikannya kepada kita. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan.
Pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.